Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli syidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, saat ini saya ingin membahas hadis tentang terkutuknya riba. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Muhammad bin Sobah wa Zuhair bin Harbin wa Utsman bin Abi Syaibah faqala haddasana Husyaim akhbarana Abu Zubair an Jabir qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilah wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawaun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi dan diterima dari Muhammad bin Sobah, yang Muhammad bin Sobah menerima hadis dari Zuhair bin Harb dari Utsman bin Abi Syaibah yang mengatakan Husyaim telah menyampaikan hadis. Abu Jubair dari Jabir bin Abdullah qala, kata Jabir, la'ana telah mengutuk Rasulullah SAW, Rasul SAW akilar riba, yang memakan riba, wa mukilah, dan yang memberi makan, wa katibah, yang menulis, wa syahidai, dan saksinya, wa qala, dan beliau bersabda, hum, mereka itu sawaun, sama saja. Jamaah rahimakumullah, tadi saya katakan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, yang beliau lahir tahun 206 Hijriah, yang kita kenal dengan penyusun kitab Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lain, dan termasuk Kutubus Sittah yang kedua yang disebut oleh kita dari 6 kitab. Muslim ini nomor 2 karena nomor 1 Bukhari, kemudian yang kedua Muslim, yang ketiga Abu Dawud, keempat Tirmidzi, kelima Nasai, keenam Ibnu Majah. Ya, ini oleh karena itu kalau kita sering menemukan di dalam kitab susunan Ibnu Hajar al-Asqalani, kalau dia mengatakan rawahu syaikhani, itu maksudnya Bukhari Muslim. Begitu pula kalau beliau menyebut muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu kalau Ibnu Hajar adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tapi kalau Muhammad Mansur Ali Nasib itu Ahmad, Bukhari dan Muslim ya. Jadi sering disebut rawahu syaikhani atau dua guru atau muttafaq alaih. Dan Sahih Muslim ini sudah diakui oleh ulama muhaddisin sebagai hadis sahih, hadis-hadisnya sama dengan Al-Bukhari. Nah, kenapa disebut sahih? Karena kalau kitab itu disebut sahih, berarti dia penyusunnya hanya mengumpulkan hadis-hadis yang dianggap sahih oleh beliau. Beda dengan sunan. Kalau sunan mah apapun, hadis apapun yang dia temukan masukkan, mau sahih, mau hasan, mau dhaif, sebagainya. Kalau sahih seperti sahih Bukhari, berarti dia dimasukkan hadis-hadis yang dianggap sahih. Sahih Muslim juga yang dianggap sahih oleh beliau.
Itu sekilas Imam Muslim. Dan kata Imam Muslim ini menerima hadis dari 3 orang, yaitu Muhammad As-Sobah, Abu Ja'far yang termasuk Tabi'ul Atba senior, dia wafat di Baghdad 227. Terus dari Zuhair bin Harab bin Shaddad yang dikenal dengan Abu Haitsumi, dan termasuk juga An-Nasai, dia sama kedudukannya Tabiul Atba, masih orang Baghdad, wafat 234. Dan dari Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman, dia Tabiul Atba yang wafat 239. Dan 3 orang ini menerima hadis dari Husaim bin Basir bin Al-Qasim. Ini adalah Atba. Jadi kalau ini Tabi'il Atba, kalau ini Atba Tabi'ain, yang dijuluki Abu Muawiyah As-Salami, Abi Hazim, Baghdad 183. Dan beliau menerima hadis dari Abu Zubair Muhammad bin Muslim Tadrus. Dia adalah tabi'ain, duna wusta tabi'ain, berkedudukan di Ar-Maurus, wafat 126. Dan beliau menerima hadis dari Jabir bin Abdullah. Nah, Jabir bin Abdullah inilah yang bertemu dengan Rasul, yang meriwayatkan hadis ini. Jabir bin Abdullah menyampaikan ke Abu Zubair ke Husaim, dari Husaim ke 3 orang, yang 3 orang lain ini sampai ke Sahih Muslim, dan kita mengetahuinya dari Sahih Muslim. Dan Jabir bin Abdullah ini sahabat termasuk yang terkenal karena lahir beliau 16 tahun sebelum hijrah. Ada pula yang mengatakan 15 tahun di Yasrib. Pada saat itu belum jadi Madinah ya. Ketika beliau lahir masih di Yasrib karena Rasul belum hijrah. Yang selanjutnya disebut Madinah. Dia termasuk keturunan Khazraj yang masuk Islam sebelum Rasul hijrah. Jadi karena dia sejak kecil sudah masuk Islam, ke Mekah bertemu dengan Rasul, menyatakan diri Muslim walaupun Rasul belum hijrah. Jadi dia ikut berjihad bersama Rasul, ada yang mengatakan 21 kali, ada juga yang mengatakan 19 kali. Hanya waktu perang Uhud beliau dilarang ayahnya karena ngurus saudara perempuan. Dan Jabir ini termasuk sahabat yang mengikuti Rasul ketika haji wada, dan beliaulah yang cerita lengkap urusan ibadah haji. Jadi kalau jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mahasiswa seperti mahasiswa Unisba, yang kalau kita ingin tahu tentang haji secara lengkap berdasar sunnah Rasul, harus wajib ini membaca hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, karena dia riwayat hadis yang paling lengkap di haji wada Rasul SAW, diriwayatkan oleh Muslim. Dan memang Jabir ini termasuk yang berusia panjang. Dia wafat 78 Hijriah. Jadi karena usianya panjang, kemudian ingatannya masih tetap cerdas walaupun di masa tua, sampai masa tua tapi tetap itu ingatannya masih mantap gitu ya, sehingga ketika cerita beribadah haji
sedemikian lengkap, mendetil, mulai dari Rasulullah SAW berangkat dari rumah sampai ke mikot. Dia ceritakan ke Sarok, dia sebut juga tanggalnya, bahkan di dalam riwayat yang disebut hari, tanggal 4 ke Wadi Tua sampai ke Masjidil Haramnya lengkap. Dia cerita. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana Rasul berhaji, hadis dari Jabir bin Abdullah. Itu sekilas tentang Jabir bin Abdullah. Nanti masih banyak lagi hadis-hadis yang diterima dari beliau, ya kita ceritakan secara berangsur. Apa kata Jabir? Kata Jabir, la'ana Rasulullah SAW. Rasul itu mengutuk. Kalau Rasul mengutuk, banyak maknanya. Makna pertama, tentu dia berisi doa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengutuk. Kedua, lisan beliau itu sebetulnya firman Allah. Karena wa ma yantiqu anil hawa wa illa wahyu yuha. Kalau Jabir mengatakan seperti itu, ya memang benar-benar Rasul mengutuk. Karena kan Jabir itu sahabat. Yang sahabat itu odol, dapat dipercaya. Karena kalau sahabat tidak dipercaya oleh Rasul dipecat, ya. Siapa sahabat tuh? Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muslim wa mata musliman. Yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan muslim dan wafat sebagai muslim. Jadi kalau Jabir mengatakan Rasul mengutuk, ya betul-betul dia berdoa kepada Allah agar Allah murka. Kemudian yang kedua, dia mewakili wahyu Allah. Karena Rasul tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa berdasar wahyu. Walaupun di sini kalimatnya sahabi, jadi ucapan sahabat, ya. Karena disandarkan kepada Rasul, maka berlaku seperti sabda Rasul secara langsung, karena sahabat menceritakan. Berarti itu Rasul pernah mengutuk atau terus menerus, ya. Pada waktu yang lalu kan saya sampaikan bahwa sahabat itu menyampaikan hadis, kadang-kadang menyebut langsung qala Rasulullah, dan itu juga memang sahabat yang berceritakan kalau qala Rasulullah. Hanya yang dikutip oleh sahabat itu ucapan langsung. Kalau kana Rasulullah SAW berarti kan menceritakan sikap. La'ana Rasulullah juga sahabat menceritakan sikap Rasul. Dan tentu saja kalau la'ana, kalau mengutuk, jadi artinya jauh dari rahmat Allah, karena Rasul mengutuk. Jadi tidak ada yang dikutuk Rasul selain orang yang melakukan pelanggaran syariahnya. Gak mungkin Rasulullah SAW mengutuk kepada orang yang tidak melanggar syariah. Dan perkataan la'ana juga itu sering diartikan mencela atau memaki atau memurkai atau membenci dan memarahi. Apalagi di sini dikutip langsung sabdanya oleh Jabir, hum sawa. Jika Allah Subhanahu wa taala mengutuk, maka berarti taradahum wa abadahum min rahmatihi al-ajilah wal ajilah. Berarti Allah Subhanahu wa taala murka dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan rahmat mereka. Jadi Allah menjauhkan rahmat Allah dari mereka, sehingga orang yang dikutuk itu akan jauh dari rahmat Allah, akan jauh dari kasih sayang Allah,
Artinya Allah Subhanahu wa taala terus-menerus murka dan membenci baik ajilah maupun ajilah, baik dunia maupun akhirat. Jadi ajilah masa yang akan datang, ajilah masa yang datang, masa kini maupun masa depan. Itu yang dimaksud dengan la'ana atau mengutuk. Dengan demikian, orang yang dikutuk Rasul berarti orang yang didoakan olehnya agar jauh dari rahmat Allah. Orang yang memakan riba dikutuk oleh Rasul, maka akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan akilar riba. Akil, akala makan, akil yang memakan. Jadi secara harfiah akil itu mengandung arti orang yang makan, orang yang memakan. Dan yang dimaksud dengan memakan tentu maknanya mencakup segala perilaku penggunaan. Kan kita kenal dalam bahasa Indonesia juga perkataan makan. Itu bukan hanya memasukkan sesuatu ke perut melalui mulut, tapi juga segala kegiatan dalam menggunakan hingga yang digunakan itu tersita. Makanya kan ada istilah makan ongkos, makan biaya, corona, makan kurba, makan korban, kan? Ya, virus corona makan banyak korban. Sudah jutaan manusia yang dimakan virus corona sedunia, sedunia sudah jutaan. Ya, lebih dari 4 juta sekarang ini. Ketika bahasan ini sedang direkam itu sudah lebih dari 4 juta. Di Indonesia juga sudah lebih dari 16.000 kan. Nggak tahu mau sampai berapa ini dimakan korban, dimakan corona, wallahu a'lam. Yang jelas kan Allah Subhanahu wa taala berjanji apabila ditemukan obat yang tepat bagi penyakit dan orang itu menggunakan obatnya pada penyakit, maka Allah akan menyembuhkan. Jadi kalau kita ditanya kapan berakhir, ya sudah ditemukan obatnya kan, dan sudah ditemukan vaksinnya. Jadi walaupun obatnya ditemukan, tapi kalau vaksinnya belum ditemukan masih terus merambat kan. Ya, masih banyak penyakit baheula muncul lagi kan, demam berdarah, tipes. Dan sekarang demam berdarah kan belum ada vaksinnya, masih aja. Itu makan namanya. Jadi si penyakit sering disebut makan juga, makan korban. Ada makan waktu bahkan, kan makan ongkos, makan biaya, makan korban. Itu istilah makan. Dan di dalam bahasa Arab juga makan itu mencakup segala yang ia gunakan. Kata Abu Thayyib, ae akhuduhu wa illam yakul, yaitu mengambil dan menggunakan walaupun dia tidak makan dimasukkan ke perut. Mungkin dari riba itu dipakai ongkos, mungkin juga dibelikan tanah, dibelikan rumah, itu kan tidak dimakan duitnya. Jadi kalau dia menggunakan, ngambilnya untuk dia manfaatkan, itu termasuk akil. Kenapa disebut akal, disebut makan? Innama khusal bil akli li'annahu a'damu anwa'il intifa. Karena itu paling besar menyita biaya tersebut untuk dimakan. A'damu anwa'il intifa, memanfaatkannya untuk dimakan itu paling besar
Jadi walaupun tidak dimasukkan ke perut, tetapi eh, disita, dimasukkan, digunakan, maka itu termasuk kepada makan. Perkataan makan dalam arti penggunaan seperti memakan waktu, memakan biaya, memakan uang, memakan tenaga, memakan harta, itu mencakup. Hadis ini menginformasikan bahwa Rasul mengutuk orang yang makan riba. Kutukan ini juga mengandung makna sebagai vonis terakhir setelah diharamkan riba secara bertahap. Jadi, kalau sudah diharamkan secara bertahap, kemudian divonis dikutuk oleh Rasul, maka hukumannya menjadi berat. Karena memang tentang riba ini diharamkannya secara bertahap. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ya, pokoknya tahap pertama riba pada periode Mekah, turun ayat riba berisi sindiran terhadap orang yang beranggapan bahwa sistem riba itu menguntungkan, sehingga disindir oleh ayat, walaupun ayat 39 dari surat Ali Imran ini turunnya di Madinah, karena Ali Imran juga termasuk Madaniyah, tetapi itu sindiran terhadap haramnya riba yang berlangsung di Mekah. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Apa yang kalian manfaatkan, kalian gunakan min riban dari riba supaya berkembang, supaya naik, dan pengertian riba saya bahas ketika membahas hadis 7 dosa ya. Nah, secara bahasa jadi aziyadah wa numu, riba itu berkembang, tumbuh, bunga berbunga dalam kaitan pinjam meminjam, atau ada juga yang mengartikan riba itu segala macam transaksi yang tidak dihalalkan. Nah, orang itu menyangka bahwa dengan riba itu dapat untung, dapat keuntungan yang besar, seperti rentenir itu kan. Mereka beranggapan bahwa dengan riba dapat banyak duit, dapat untung. Tapi sebetulnya fala yarbu indallah, itu tidak beruntung, tidak berkembang, karena tidak akan ada barokah, tidak akan ada manfaat, tidak akan ada keuntungannya walaupun duitnya terus-menerus berkembang, bertambah. Bahkan sambil tidur pun berkembang katanya riba itu. Dan begitu katanya yang dikutip dari George Soros oleh para ekonomi ya. Katanya tidur aja berkembang duit itu. Jadi pada sebetulnya bagi Allah, di sisi Allah itu ya berkembang, karena kalau dia mati mah hilang aja kan. Duit banyak juga. Coba kalau dia mati kemana? Itu bisa hilang. Atau kalau dia tidak hilang, juga dianya yang hilang kan, meninggal, nggak ada manfaatnya kan. Duit miliaran, triliunan rupiah, triliunan dolar tersimpan di rekeningnya, kita mati, ada manfaatnya nggak kalau sudah meninggal? Kan nggak ada. Yang mengandung manfaat itu adalah wa ma ataitu min zakatin turiduna wajhallah. Yang mengandung manfaat itu apa yang dikeluarkan untuk zakat, untuk dikembangkan di dalam wajah Allah, untuk mencari ridho Allah. Kalau nggak percaya, coba Anda bapak-bapak, ibu-ibu yang ngumpulkan duit, yang punya uang di bank, rekeningnya menumpuk, semakin lama semakin
bertambah, ya bertambah aja. Apakah bertambah manfaat? Belum tentu. Paling-paling kebanggaan hareueus ya. Begitu pula yang membangun apartemen, membangun rumah di mana-mana terus menerus, belum tentu manfaat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, qalal abdu, hamba Allah itu sering berkata, mali, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Dia sering ngomong begitu. Nah, belum tentu. Yang menjadi dia itu, yang menjadi rezeki bagi dia itu makalah yang dimakan. Kalau sudah dimakan, ya hilang. Kalau sudah masuk perut. Kan barang mahal itu bedanya cuma dari piring ke mulut. Kalau sudah masuk kerongkongan kan sama aja, yang mahal yang murah juga. Bahkan kadang-kadang yang bergizi itu lebih murah daripada yang tidak bergizi. Makanya kan pernah ditemukan di masyarakat, kok orang kaya gizinya kurang, kadang-kadang begitu. Karena memang makannya yang praktis-praktis itu, tapi masih jadi rezeki. Begitu pula yang pada bisa yang dipakai, baju yang dipakai masih jadi rezeki. Tapi kalau sudah lapuk, terbuang, gak ada artinya. Yang tidak dimakan, yang tidak dipakai, kemana arahnya? Ya paling-paling hilang si hartanya. Bisa terpuguh-puguh hilang, bisa juga pemiliknya hilang dan nggak tahu milik siapa. Nah, yang abadi itu kan zakat, yang atau yang diinfakkan, yang dikeluarkan zakat. Turiduna wajh Allah. Ulaika humul mudhifun, itulah yang sebetulnya yang berlipat, bukan yang diribakan. Jadi kan ayat ini surat Ali Imran ayat 39 itu kan nyindir gitu. Jadi banyak masyarakat yang beranggapan bahwa dengan riba itu hartanya semakin berkembang, semakin bertambah. Itu sebetulnya enggak. Itu cuman dalam kakuan, dalam akuan, dalam kebanggaan. Ya, walaupun terus-menerus sekuat tenaga mencari, sudah didapat, belum tentu cukup, masih kurang saja kan. Orang yang meribakan kan begitu, semakin semangat untuk mencari keuntungan, semakin takut kerugian, semakin merasa kurang. Semakin banyak duit, semakin merasa kurang duit itu, semakin takut kehilangan. Jadi dalam ayat ini tampak bahwa riba yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab itu tidak menguntungkan, baik secara kualitas ekonomi maupun sosial. Kualitasnya mungkin kuantitas nama rupiah kalau sekarang, atau dolar, atau dinar, atau dirham, atau real, atau ada istilah shekel, ada baht, ada pound sterling, ada macam-macam. Ya mungkin kuantitas nama berjumlah, bertambah banyak dengan riba itu, tapi kualitasnya, manfaat bagi dia, bagi pemiliknya, bagi masyarakat belum tentu kan. Nah, itu kualitas ekonomi belum tentu. Termasuk juga sosialnya. Justru mungkin kalau dikuasai oleh sebagian pihak, malah justru tidak menguntungkan secara sosial. Seperti di Indonesia, konon, saya juga belum bisa menghitung ya, konon katanya harta benda di Indonesia yang demikian besar itu dikuasai oleh segelintir orang. Walaupun tanah di mana-mana, ya, tapi ya pemiliknya bukan orang itu kebanyakan. Karena apa? Karena usaha yang menguntungkan di sisi Allah itu infak, zakat, dan sedekah. Seperti Rasulullah SAW sabdakan, jadi apa yang tidak
dimakan, apa yang tidak dipakai. Ya paling pertanyaannya apakah harta menghilang atau pemiliknya yang hilang, yang meninggal, dan tidak ada arti. Yang ada artinya hanya yang infak, zakat, dan sedekah. Dengan penjelasan semacam ini diharapkan agar umat lebih memilih sistem perniagaan yang halal, sistem sedekah, sistem zakat, sistem infak di dalam berekonomi. Nah, itu akan berkembang dengan zakat. Zakat itu bukan berarti menghentikan kemiskinan ya. Zakat itu ya dengan zakat berarti miskin itu hilang, fakir itu hilang. Akan tetap fakir mah ada, miskin ada, tapi bagaimana dengan sistem zakat itu orang fakir, orang miskin sejahtera oleh orang kaya, karena orang kayanya menyisihkan harta untuk fakir dan miskin. Jadi semakin berkembang orang kaya itu, semakin banyak duitnya, maka semakin sejahtera fakir dan miskin. Jadi fakir dan miskinnya masih tetap ada, tetapi dia mendapatkan kesejahteraan. Beda dengan sistem riba. Semakin banyak orang itu memiliki harta diakibatkan riba, semakin menderita fakir dan miskin itu. Karena hartanya jauh direnggut. Dia tidak mendapat apa-apa karena riba. Tapi kalau sistem zakat, infak, sedekah kan semakin maju ekonominya, semakin sejahtera. Nah, kita lihat aja zaman Rasulullah SAW ketika di Madinah. Orang kaya ada namanya Abdurrahman bin Auf. Dia orang kaya, semakin kaya dia semakin sejahtera. Karena istri Rasul semuanya dibagi, kapling, perumahan. Terus para pahlawan perang Badar tanggung biaya rumahnya, terus ekonominya. Jadi semakin dia kaya, semakin sejahtera fakir dan miskin. Halus sufa itu ditanggung biaya. Jadi kalau pengembangan zakat, infak, sedekah itu seperti itu. Makanya yang sistem riba itu secara bertahap disindir dengan ayat ini, maka kaum muslimin beralih. Silahkan berusaha bisnis sebanyak mungkin, tapi jangan lupa zakat, infak, sedekah. Ya, dengan penjelasan semacam ini diharapkan agar umat lebih memilih sistem perniagaan yang halal dan menjauhi riba, serta mengembangkan sedekah. Dan tahap keduanya kita akan bahas pada kajian hadis bagian kedua. Sampai saat ini dulu berakhir. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.